Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang spesial karena saya ingat 2 tahun lalu waktu kita pertama kali kenal COVID, kita sebagai umat Tuhan yang paling kita takuti adalah bulan Desember kita nggak bisa Natalan bersama Bapak Ibu. Waktu itu kita Natalan online ya. Kita nonton video di YouTube ibadah kepu, kita di rumah masing-masing, ada yang duduk, ada yang lagi di kamar, bahkan ada yang ibadah sambil makan mungkin ya kan. Tapi puji Tuhan tahun ini 2022, sebentar lagi mau tanggal 25, puji Tuhan kita bisa beribadah di sini nanti hari Minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Siapa yang percaya di sini Bapak kita itu Bapak yang kekal, amin. Kemarin saya datang ke ibadah Natal Kris Ambasador, gerejanya David. Kemarin Bapak Pendeta Jonathan bilang kayak gini, 2 tahun kemarin kita dirumahin itu bukan karena hal-hal yang Tuhan, itu semua Tuhan yang atur. Kita 2 tahun dirumahin itu biar kita belajar bagaimana kita punya hati yang siap untuk melayani, hati yang siap untuk terima berkat yang lebih luar biasa daripada Tuhan. Amin. Siapa yang percaya selama 2 tahun ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan bawa kita lebih dalam lagi, Tuhan bawa kita lebih jauh lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Karena Tuhan persiapkan hati kita untuk maju terus dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau mulai ibadah pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Di tahun ini Tuhan 2022 kami ingin tutup Tuhan dengan suatu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tahun ini kami dapat melaksanakan Natal bersama Tuhan. Tahun ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan pada tanggal 25 nanti Tuhan untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah siapkan hati kami Tuhan. Kau telah ubah kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan atas karunia yang Kau berikan pada kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang kekal bagi kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil. Mari katakan, Bapa Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita mulaikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih. Kasih
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih-Mu, karena karunia-Mu Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu turun tangan atas kita, Tuhan selalu turun tangan atas segala yang kita alami. Percaya sama Tuhan, Dia beri jalan keluar, Dia beri pengharapan yang hanya ada pada Dia. Yang sempurna telah kami terima yang daripada-Mu Tuhan. Yes, Tuhan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku dan layakkanku
Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Menyembahmu, Tuhan, ku sembah Kau.
Haleluya. Makasih karena hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang mulia Tuhan, yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan, Kau Allah yang menjaga kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus sangat luar biasa Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang begitu perkasa Tuhan, yang begitu mulia Tuhan, yang begitu luar biasa atas kami Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kami ingin bersorak-sorai hari ini atas kebesaran nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menyembah dan meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Yang sama-sama siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhanku. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, amin. Amin. Dia telah lahir untuk kita di bulan ini. Mari kita angkat satu lagu pujian. Dia lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan. Semangat, bentar lagi kita Natal. Gak ada orang di gereja nyanyi cuma Dia Yesus Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini karena Tuhan, amin. Boleh kita gerakkan tubuh kita hari ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan leluasa. Jangan malu untuk bergoyang karena kita bergoyang untuk Tuhan. Kalau ada yang yatim balik suruh goyang Bapak Ibu, amin. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Ayo Bapak Ibu, siap. 1, 2, go. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, yes. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia Jadi begitu, kita mau Natalan, kita mau nyambut Tuhan kita yang lahir. Gak boleh kita letih lesu seperti itu, kayak kita baru pulang kerja. Boleh, mau umur kita 50, mau umur kita 30, mau umur kita 70. Bahkan Om Linda udah umur 70, puji Tuhan. Masih diberi kekuatan untuk joget buat Tuhan. Amin. Berapa? 80. Tuh Tuhan kasih bonus 10 tahun. Tapi masih sukacita, masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita yang lebih muda harus lebih semangat lagi.
harus lebih berapi-api. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, bukan yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja juru selamat kita. Amin. Kita angkat satu lagu pujian sebelum kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau fokus biar pada hari ini firman Tuhan beri kita pesan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Yesus juru selamat kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami. Kami tidak bisa bayangkan kalau Engkau tidak setia terhadap kami. Tetapi Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia. Engkau tidak sama dengan manusia. Engkau punya hakikat, sifat, karakter sebagai Allah yang setia. Itu sebabnya tidak ada apapun yang bisa mengubah kenyataan itu. Tidak ada satu apapun yang bisa mengubah karakter-Mu, yaitu kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Itu sebabnya kami aman di dalam Engkau. Kasih setiamu abadi selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Langit bumi akan lenyap. Semua yang ada di sekeliling kami akan berubah. Bahkan kami sendiri pun berubah. Tetapi Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Itu sebabnya kami akan berdiri di atas landasan firman-Mu dalam menjalankan kehidupan kami. Di atas landasan firman yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tolong kami untuk memahaminya Roh Kudus. Dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Ibu Gembala Oma Linda dan Bapak Tony. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan bahas tentang, bisa ditampilkan, mohon ditampilkan, Yesus Kristus. Kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita akan bicara tentang Yesus Kristus. Saya coba cari dalam bahasa Indonesia, our perfect provision. Tapi susah banget untuk dapat kata provision. Jadi saya putuskan ya udah deh saya pakai tetap bahasa Inggris. Yesus Kristus, dia adalah yang menyediakan semua kebutuhan kita dengan sempurna. Dia adalah Allah kita, Tuhan kita yang menyediakan semua, kalau dalam istilah lain bisa bilang menafkahi, yang memenuhi dengan sempurna seluruh keperluan kita. Seluruh apa yang kita butuhkan. Panjang ya kalau penjelasannya, tapi kalau dalam bahasa Inggris cuman pendek, our perfect provision. Ya.
Kita akan lihat itu di dalam Kejadian 22 ayat 14. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu JHWH Jireh. Pernah dengar Jireh? Ada yang suka nyanyikan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Nisi. Kemudian ada Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Ya, Jehovah Shalom, Sang Damai. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya itu tidak boleh kita sebutkan ini yang tulisan JHWH, enggak boleh disebutin Jehovah. Pantang, sangat pantang buat orang Israel. Jadi tidak pernah Bapak Ibu mau dengar orang Israel akan sebutin Jehovah, enggak pernah. Karena itu sangat sakral buat mereka. Tulisannya JHWH, tapi mereka akan sebut Adonai. Tulisannya JHWH, mereka akan panggil Adonai. Artinya Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Atau mereka akan panggil Hashem. Hashem itu artinya nama tersebut, sang nama. Ada orang Batak di sini? Enggak ada ya? Ada. Kalau ibu apa sih, marga atau apa tuh namanya yang satu? Boru. Boru apa Bu? Hah? Limbong. Boru limbong. Nah kalau orang Batak biasanya pantang untuk menyebut namanya ya, yang disebutkan borunya ya. Jadi marganya misalnya Simanjuntak. Kita semua kenal Pak Simanjuntak. Ada yang tahu namanya? Sampai sekarang? Saya sampai sekarang nggak tahu namanya. Oma Linda, cuman tahu J.R. Simanjuntak. Ibu Sim juga, Ibu Simanjuntak. Pantang untuk menyebut namanya. Nah bagi orang Israel pantang tuh disebut JHWH, pantang disebut nama itu. Makanya saya juga karena sudah belajar bahasa Ibrani, jadi saya juga jadi kayaknya agak gatal tenggorokan saya kalau saya mau sebutin namanya itu atau menyanyikan lagu yang tadi dengan komplit. Karena buat mereka itu sangat sakral namanya. Jadi disebut Adonai atau Hashem ya. Jireh. Nah, itu yang akan kita bahas karena dia sedang menunjuk kepada Yesus Kristus, our perfect provision, yang memenuhi segala keperluan kita. Nah, tahun 2024 akan ada pemilihan presiden, bukan? Kita berharap presiden yang kita pilih itu sama dengan presiden sekarang. Kalau di daerah timur sana, ada banyak jalan-jalan yang rusak sekali. Salah satu tempat saya di kampung saya juga jalannya rusak sekali. Tapi waktu saya pulang, wah saya lihat, wah jalan-jalannya udah bagus-bagus. Di daerah Papua saya dengar sekarang infrastrukturnya bagus-bagus sekarang. Kenapa? Katanya waktu Pak Jokowi pergi ke sana dan Pak Jokowi lihat keadaannya, Pak Jokowi langsung putuskan supaya akan ada perbaikan. Dan beliau langsung eksekusi, langsung ada perbaikan-perbaikan karena beliau turun langsung dan lihat. Dalam istilah yang lain belusukan. Jadi Pak Jokowi belusuan kemana-mana. Kalau dia belusuan, kalau pas dia lihat ada seorang ibu yang lagi jualan apa, dia beli semua. Dan kalau dia lihat ada kesulitan dengan seseorang, dia pernah berhadapan dengan seorang yang pingsan, tukang kebunnya kalau nggak salah, kemudian dia langsung urus sampai masuk rumah sakit dan dia biayai semua. Karena dia melihat secara langsung. Beda dengan zaman dulu, pemimpin-pemimpin nggak terjun, nggak lihat langsung, akhirnya apa? Tidak terjamah. Tempat-tempat itu yang ada di pelosok-pelosok tidak terjamah. Tetapi sekarang terjamah oleh karena apa? Presiden belusuan secara langsung. Bahkan ada satu kisah yang sangat menyentuh hati saya. Ada, ini di luar Pak Jokowi ya. Ada seorang anak yang mamanya itu seorang alkoholik. Itu sebabnya mamanya satu waktu mengajak dia umur sekitar 6-7 tahun, ajak anak ini namanya Bill. Bill, ada di sini nama Bill? Enggak ada ya. Diajak Bill pergi ke taman kota.
Bill senang sekali, wah mamaku ajak aku ke taman kota, tumben. Akhirnya dia ikut mamanya pergi ke taman kota. Pas ada di taman kota, mamanya bilang, kamu duduk di sini ya Bill, duduk di pojok di taman kota. Kamu duduk di sini, mama akan pergi sebentar, mau cari makanan. Jadi dia, wah seneng banget mamanya perhatian sama dia duduk. Bill kecil duduk. Kemudian berjam-jam dia tunggu, mamanya nggak datang-datang. Malam mamanya nggak datang. Besoknya mamanya nggak datang. Dia udah nangis sampai air matanya habis. Matanya sembab, bengkak. 2 hari, 3 hari mamanya nggak datang. Bill umur 7 tahun ada di pojok di taman, duduk di kursi yang ada di situ dan dia ketakutan, menggigil, kedinginan di daerah Amerika. Dia menggigil kedinginan, dia ketakutan di situ. Dan tiba-tiba ada seorang dari GSA, Gereja Sidang Jemaat Allah, Assemblies of God. Mereka akan pergi ke rumah sakit, seorang ibu itu sedang cancer, ada cancer, sedang treatment. Kemudian waktu mereka melewati sudut taman kota, mereka diam sebentar di mobil dan mereka perhatikan. Ada seorang anak kecil yang duduk di paling sudut sana, tapi kelihatan anak itu seperti menangis. Menunduk begini. Dan kemudian mereka putuskan, saya akan lihat anak itu. Ibu itu turun, kemudian ibu itu datangin anak itu. Bapaknya juga ikut turun dan lihat. Dan dia tanya, nak, kamu lapar ya? Dan anak itu lihat, dia bilang, ya saya kelaparan. Kemudian mereka memberi makan kepada dia. Bapak itu kemudian memeluk anak itu yang sudah menggigil, menangis. Dan anak itu katakan, mama meninggalkan aku berhari-hari yang lalu. Saya percaya di sini nggak ada seorang ibu yang tega tinggalkan anaknya, nggak ada. Itu udah kebangetan. Kalau papa tinggalkan anaknya banyak ya. Tapi kalau mama tinggalkan anaknya itu kebangetan, gak pernah terjadi. Dan kemudian Bill Wilson dibawa ke gereja, dia kemudian dibawa ke acara retreat, semacam retreat begitu, dan anak itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anak itu kemudian sekarang menjadi Bill Wilson ya, saudara tahu Bill Wilson? Guru-guru sekolah minggu tahu, sampai sekarang dia mendirikan Metro Church yang khusus untuk menjemput anak-anak tunawisma, anak-anak yang seperti dia. Karena dia bilang ketika dia bawa bisnya itu udah puluhan ribu di seluruh dunia. Ketika dia bawa mobil, dia menjemput anak-anak, dia tahu dia sedang menjemput dirinya sendiri, gambaran dirinya sendiri. Karena apa? Dia bilang, karena ada seorang yang melihat keadaan saya, jadi saya bisa berubah seperti ini. Kalau saudara mau searching di Google bisa lihat Bill Wilson, gereja Metro. Jadi dia pernah datang ke Indonesia, berkali-kali dia ditembak, rambutnya agak gondrong karena dia ditembak di sini, jadi ini bolong. Karena apa? Karena orang-orang narkoba semua bandar-bandar narkoba marah karena dia datang untuk menolong anak-anak kecil itu supaya mereka terhindar dari jeratan narkoba. Karena dia bilang kalau yang menemui saya itu orang bandar narkoba, saya yang nggak jadi seperti ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menemukan saya melalui seorang yang melihat saya. Itulah Bill Wilson. Nah ini yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara tentang JHVH Jireh atau Adonai Jireh, yaitu Yesus Kristus yang melihat. Jireh itu sebenarnya dari kata melihat. Jadi dia yang melihat kita semua. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Ketika Jokowi melihat keadaan Papua, dia tahu ada sesuatu yang harus dilakukan. Ketika seorang bapak dan ibu melihat keadaan Bill yang kecil, mereka tahu mereka harus menolong si Bill kecil supaya dia bisa makan dan mendapat proteksi perlindungan dari keluarga. Itu yang mereka lakukan.
Nah, Yahweh Jireh itu mirip dengan istilah yang lain juga yaitu El Roy. Pernah dengar El Roy? El Roy itu artinya Allah yang melihat. Kalau Yahweh Jireh itu artinya Tuhan. Adonai yang melihat. Kalau El Roy itu Allah yang melihat. Ini gambaran dari seorang wanita Mesir yang bernama Hagar. Hagar pada waktu itu dia diusir oleh siapa? Sarah. Karena apa? Karena Sarah menindas dia. Sarah menindas Hagar karena Sarah bilang, lu mentang-mentang udah hamil anak dari suami gua, lu jadi sombong kayak begitu. Kemudian Sarah menindas Hagar dengan sangat keras. Dan kemudian apa yang terjadi? Hagar melarikan diri dari tuannya. Dia lari pergi ke padang gurun. Dia bilang, gua gak tahan lagi, gua gak tahan, gua hamil kayak gini. Gua dianiaya, gua disiksa oleh majikan gua gak tahan, mendingan gua lari. Dia lari. Budak ini dia lari dan dia tinggal di padang gurun, dia pergi ke padang gurun, dia menangis di padang gurun. Dan pada saat itu gak ada yang lihat ya. Tapi ada satu oknum yang lihat. Pergumulan dari seorang budak. Sarah nggak peduli lagi. Abraham nggak lihat dia lari. Nggak ada satupun yang peduli dengan seorang budak yang namanya Hagar. Nggak ada yang peduli dengan dia yang sedang hamil. Tapi ada satu Allah yang peduli. Karena dia punya Allah itu punya ikatan perjanjian dengan siapa? Abraham. Dan anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak Abraham. Makanya Tuhan peduli dan Tuhan melihat dia. Tidak ada satupun yang melihat masalah saudara. Enggak ada satu. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami rasa tertindas. Rasa terasing yang luar biasa. Rasa kesepian, enggak ada satupun yang peduli kepada saudara. Tetapi ada Tuhan yang matanya melihat sampai kedalaman. Gimana Bu, ada miliaran manusia di dunia ini, ada berapa miliar Pak Tony sekarang di dunia? 3 miliar. Gimana mungkin Tuhan bisa lihat one by one? Oma Linda aja kalau dengan seluruh jemaat satu-satu tahu persis? Enggak bisa tahu secara persis. Jangankan jemaat, anak-anak juga ya Oma. Anak-anak kita kalau ada anaknya ada 5, kita nggak bisa tahu secara persis kelima mereka. Anak satu pun kalau dia pergi keluar kita nggak tahu, nggak bisa lihat dia secara persis dia sedang melakukan apa yang terjadi dengan dia, kita nggak tahu. Tapi Tuhan kita, ya 3 miliar manusia, dia lihat semua secara detail. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Ya, kalau manusia bisa tidur, capek, istirahat. Jadi dia enggak bisa melihat keadaan anaknya, bayinya. Tetapi Tuhan itu enggak pernah istirahat, enggak pernah ngantuk. Kalau manusia, kalau saya ini pakai kacamata. Kalau saya buka kacamata saya enggak bisa lihat jelas jauh. Saya enggak bisa baca. Harus pakai kacamata supaya bisa baca. Tapi Tuhan melihat dengan jelas, enggak pernah pakai kacamata. Ya, tadi Oma bilang kalau mau nyetir mobil sekarang enggak berani lagi nyetir mobil, enggak kelihatan kalau lihat kanan, lihat kiri, enggak kelihatan. Manusia terbatas. Tapi Tuhan enggak pernah terbatas. Tuhan enggak pernah rabun matanya. Dia melihat menembus sampai ke ujung bumi, sampai kedalaman hati saudara. Dia tahu persis. Saya kadang-kadang berdoa, saya tidak bisa deskripsikan detail. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu persis apa keperluan saya secara detail. Tuhan tahu persis apa kebutuhan Bapak Ibu secara detail. Kadang kita sendiri nggak bisa ungkapkan apa keperluan kita. Kadang kita sendiri nggak bisa menemukan apa yang paling kita perlukan. Makanya kalau kita sakit kita ke dokter kan?
pingin tahu ada masalah apa sih dengan tubuhku? Kenapa sih aku jadi kurus? Saya tanya Pak Tony kenapa ya badannya kurus? Ya Pak Tony juga pasti pergi ke dokter kan untuk tahu, tapi beliau memang sedang mengatur makan ya, pola makan. Nah, saya ada beberapa kali saya ke dokter karena nggak tahu apa yang terjadi dengan saya, tapi Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung dalam tubuh Bapak Ibu, apa yang sedang berlangsung di dalam hubungan rumah tangga, baik itu suami, anak-anak, Tuhan yang tahu persis. Dia yang tahu persis karena dia yang melihat dengan jelas. Ya, itu sebabnya dia disebut El Roy atau JHVH Jireh. Hagar pikir dia tidak dilihat oleh siapapun. Dia ada di padang gurun sendiri, mungkin keinginannya adalah mati, mendingan gua mati. Gua nggak dikasihi oleh siapapun, nggak ada yang peduli dengan aku, mendingan aku ke padang gurun, mati di padang gurun. Tetapi ada Tuhan yang melihat. Makanya Tuhan katakan kepada Hagar, Hagar hamba Sarai, di dalam Kejadian 16 ayat 8. Dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung oleh karena banyaknya. Dan kemudian ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ya, itu El Roy disebut oleh Hagar. Dia menamakan Tuhan yang telah berfirman itu dengan sebutan El Roy. Jadi saya harap kita juga akan, kalau ada masalah yang menimpa kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita bingung dengan masa depan, kita katakan bersama-sama, engkau adalah El Roy, Allah yang melihat. Yesus Kristus yang melihat. Itu semua menuju kepada Yesus Kristus. Dan kita lihat waktu Hagar kemudian dia diusir oleh Abraham, diusir oleh Sarah, engkau harus pergi meninggalkan rumah ini karena ini untuk Ishak. Warisan ini untuk Ishak, jadi engkau harus pergi, dan mereka pergi ke padang gurun. Anaknya Ismail itu hampir mati karena kehausan, tetapi kembali Hagar ingat bahwa dialah El Roy, Allah yang melihat. Dan saudara tahu kan, kemudian Tuhan memberikan kepada dia air kepada Hagar dan Ismail, dan kemudian Ismail seperti janjinya Tuhan kepada Hagar, Ismail menjadi bangsa yang besar yang kita kenal sekarang dengan apa? Arab ya, keturunan Arab itu dari Hagar dan Ismail. Tuhan setia kepada janjinya. Makanya sekarang Arab itu sangat berpengaruh. Orang-orang yang kaya, pangeran-pangeran yang terkaya dari Arab. Tuhan setia terhadap janjinya. El Roy, Allah yang melihat. Nah, kita lihat sesudah itu, ini kisah Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah mereka bergumul, ingin memiliki keturunan tetapi tidak punya keturunan, dan Tuhan kemudian berjanji kepada Abraham. Abraham percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia keturunan. Dan kemudian Tuhan setia kepada janjinya, pada umurnya yang 100, Tuhan kemudian membuka kandungan Sarah yang umurnya 90. Kemudian Tuhan memberikan kepada dia keturunan, yaitu siapa? Ishak. Ishak lahir, anak perjanjian itu lahir, yang dimana anak perjanjian itu akan melahirkan, dari garis keturunan itu akan melahirkan Yesus Kristus yang menjadi penebus umat manusia. Nah, kita lihat bahwa ini Ishak, dia sudah besar, dia sudah gede, Ishak sudah besar, dan kemudian kita tahu bersama bahwa Tuhan katakan
di dalam Kejadian 22. Kita lihat Kejadian 22. Kita bacakan sebentar ya. Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi anak perjanjian ini Tuhan mau dia dipersembahkan kepada dia. Kemudian saudara bisa baca sendiri. Kemudian ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi mereka sudah sampai di sana, tetapi tidak ada anak domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Ishak mulai bertanya, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 14 itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa aslinya adalah Adonai Jireh, JHVH Jireh, Tuhan menyediakan. Yang di dalam arti kata Jireh itu adalah Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat makanya dia yang menyediakan korban bakaran itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada keperluan utama yang paling besar di antara umat manusia. Dan Abraham tahu bahwa manusia memerlukan pemenuhan dari keperluan utama mereka. Dan itu dia lakukan, selalu dia membawa korban bakaran untuk sebagai penghapusan dosa bagi dia dan keluarganya dan semua orang yang datang bersama dengan dia. Dia bawa domba dan kemudian domba itu dikorbankan. Tetapi waktu dia melihat keadaan, ini dalam bayangan saya waktu dia lihat Sodom dan Gomora terjadi, Lot dia harus selamatkan dan dia kemudian bergumul dengan Bapa, dengan Tuhan. Tuhan, kenapa manusia ini begitu jahat? Kenapa terjadi penderitaan-penderitaan yang luar biasa? Kenapa ponakan saya Lot akhirnya harus terusir dari Sodom dan Gomora? Harus tinggal di tempat yang, di padang gurun, di tempat yang jauh dari keramaian. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham ada satu kebutuhan yang paling utama, yaitu dosa harus diselesaikan. Manusia penuh dengan dosa dan dosa itu harus diselesaikan. Nah, kemudian Tuhan katakan kepada Abraham, kamu datang persembahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Abraham berpikir, wah berarti ini cara penyelesaian atas dosa, yaitu anakku harus dipersembahkan kepada
Tuhan supaya dosa-dosa itu bisa tertanggulangi, bisa diselesaikan. Tetapi Tuhan kemudian katakan, kita sudah tahu waktu dia akan mempersembahkan Ishak, waktu dia akan mengorbankan Ishak kepada Tuhan, dia akan membunuh Ishak. Kemudian Tuhan katakan kepada Abraham, tahan dan jangan kau apa-apakan anak itu. Dan kemudian dia melihat domba yang tersangkut di belukar. Nah, Tuhan kemudian menyediakan anak domba kepada Abraham dan Tuhan katakan bahwa Ishak tidak boleh diapa-apakan. Dan kemudian Abraham mengatakan bahwa Tuhan menyediakan, sebab itu dia menamakan tempat itu di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu sedang menunjuk kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan Yesus. Pada waktu dia katakan, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waktu Ishak mengatakan, dia sedang menunjukkan, di dalam kitab itu sedang menunjukkan kepada Yesus Kristus. Allah yang melihat, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Itu sebabnya Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh atau Adonai Jireh, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, yang menarik bagi saya adalah apa? Waktu saya belajar, ternyata Tuhan Yesus disalib di tempat itu. Tempat di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran waktu itu, dan Tuhan kemudian menahan. Tuhan katakan kepada Abraham, bukan Ishak, aku menyediakan anakku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ya. Tuhan katakan bukan Ishak, tapi aku yang akan menyediakan, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita merayakan Natal pada saat ini karena apa? Tuhan melihat kebutuhan setiap manusia. Dan Tuhan melihat kebutuhan setiap manusia hanya bisa dijawab oleh satu oknum. Yaitu siapa? Ishak? Bukan, tidak bisa. Domba? Enggak bisa. Tuhan melihat seluruh kebutuhan dari 3 miliar manusia. Jawabannya cuma pada satu oknum, yaitu Yesus Kristus. Semua orang menjerit dalam keperluan mereka. Semua orang menangis. Mereka membutuhkan sesuatu. Orang-orang kesepian. Orang-orang mengalami sakit. Banyak orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan anak maupun dengan suami, dengan istri, dengan anak-anaknya, dengan pimpinannya, dengan orang-orang yang lain. Dan jawabannya, Tuhan melihat semua kebutuhan itu. Makanya Tuhan harus provide, Tuhan harus siapkan, Tuhan harus sediakan kebutuhan manusia. Dia harus memberi apa yang manusia butuhkan. Makanya manusia merayakan Natal. Karena apa? Pada waktu Natal, pada saat itulah Tuhan sebenarnya sedang memberi kepada manusia, ini yang kalian perlukan. Yesus Kristus yang kalian perlukan. Apa yang kita butuhkan? Semuanya ada pada Yesus Kristus. Tidak ada satu kebutuhan Bapak Ibu yang tidak bisa disuplai oleh Tuhan Yesus. Suami nggak bisa lihat secara persis apa kebutuhan kita. Suami saya kadang-kadang banyak nggak tahu apa kebutuhan saya. Jadi kadang kalau saya ungkapkan kebutuhan saya bisa jadi percekcokan. Tetapi Tuhan tahu persis. Istri nggak tahu persis apa yang dilakukan oleh suami. Karena apa? Istri nggak bisa lihat hatinya, nggak bisa lihat pergumulannya. Kadang kalau diungkapkan bisa cekcok dengan istri. Tetapi Tuhan tahu persis, karena Dia melihat. Dia melihat. Ini dalam bahasa Ibraninya, ya ayat-ayat tadi itu tentang Allah yang melihat.
kebutuhan kita. Jadi arti dari Jireh melihat, dia yang melihat, dia sendiri yang menyediakan, memenuhi keperluan atau kebutuhan kita. Tidak ada, dari kita mungkin tidak ada yang dikunjungi oleh Jokowi ya sampai sekarang, gak ada. Mungkin kita punya, ada yang katakan, waduh aku sebenarnya perlu ini, seandainya aku bisa ketemu Jokowi, gue bisa kasih tahu. Sekarang di balai kota sudah dibuka katanya, apa keperluan masyarakat boleh datang lagi seperti zaman Ahok dan ungkap kebutuhannya maka akan dipenuhi. Jarang orang bisa ketemu langsung dengan pimpinan, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia disebut JHVH Jireh, dia melihat, matanya menembus melihat tanpa pernah berkedip. Kita harus berkedip mata kita, tapi Tuhan melihat. Dia yang melihat, dia yang tahu apa keperluan saudara, dia yang menyediakan, dia yang memenuhi keperluan kita, dia yang memenuhi kebutuhan kita. Allah memperkenalkan dirinya sebagai JHVH Jireh, yaitu di dalam Yesus Kristus, untuk menyatakan bahwa dia satu-satunya yang melihat dan yang tahu kebutuhan kita, sehingga dia saja satu-satunya yang dapat mengisi atau memenuhi kebutuhan kita. Karena dia yang tahu kebutuhan kita, maka dia juga yang dapat mengisi kebutuhan kita. Mama biasanya tahu kebutuhan anaknya, jadi mama tuh biasanya bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih dari mama. Tahu persis secara detail apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan kita adalah Tuhan. Jadi Natal itu penting. Kelahiran Yesus penting. Kalau Yesus enggak lahir, kalau Yesus tidak diberikan kepada kita, maka kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi. Dengan kelahiran Yesus Kristus, artinya apa? Kebutuhan kita bisa dipenuhi di dalam Yesus Kristus karena Dia yang melihat. Jadi sebenarnya peristiwa Abraham waktu dia mengorbankan Ishak itu sedang berbicara kepada kita tentang kebutuhan utama manusia. Di mana Abraham waktu itu menjerit, Abraham bingung kenapa manusia jahat kayak begini, kenapa keadaan kayak begini. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan kemudian beritahu kepada Abraham, ini yang kamu perlukan, yaitu pengorbanan. Kemudian bukan pengorbanan dari Ishak, Tuhan bilang no, tahan, bukan Ishak. Karena Ishak enggak sempurna, tetapi Yesus Kristus, anak tunggal yang sempurna, yang kekal, yang tidak berdosa. Dia yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan melihat kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu satu-satunya oknum yang bisa mencukupkan keperluan kita adalah Yesus Kristus. Ketika Allah memperkenalkan diri dengan nama JHVH Jireh, dia sedang mengatakan bahwa aku tidak berubah. Jalan-jalan cara-caraku tidak berubah. Aku senang untuk mengisi, untuk memenuhi, untuk mencukupi keperluan-keperluanmu. Sebagaimana aku memenuhi atau aku mencukupi keperluan anak-anak Israel sewaktu mereka keluar dari Mesir. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, selama 40 tahun, anak-anak Israel itu tidak bekerja. Maksud saya mereka tidak bekerja bertani, mereka enggak kerja tapi mereka dapat makan. Karena mereka sedang melakukan perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak bercocok tanam, tetapi mereka dapat makan mana dari sorga. Mereka dapat daging dari sorga yang Tuhan yang meniup
Sehingga banyak burung-burung datang, kemudian mereka menyembelih burung-burung itu, mereka bisa makan daging. Itu disediakan oleh Tuhan. 40 tahun mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan menyediakan. Nah, sama seperti itu, Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Bukan berarti kita sekarang, orang Israel tidak kerja, kita juga tidak kerja, bukan. Artinya apa? Apapun kebutuhan kita. Sama seperti dia mencukupi keperluan Israel pada waktu mereka di padang gurun, demikian juga dia akan mencukupi keperluan kita. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Selama pandemi banyak hal yang terjadi, bukan, tetapi Tuhan yang mensuplai, Tuhan yang mencukupi keperluan kita. Jadi saudara, Alkitab sebenarnya merupakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Ishak adalah anak perjanjian yang akan menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus. Ishak adalah anak perjanjian satu-satunya yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang Alkitab, ada orang yang mengatakan Alkitab itu adalah peraturan kehidupan. Benar, memang. Ada yang katakan Alkitab itu roadmap for life, panduan untuk menjalani kehidupan, benar. Ada yang katakan Alkitab itu adalah buku petunjuk sebelum tinggalkan dunia, ini memang benar. Ada yang katakan bahwa Alkitab itu adalah buku panduan moral untuk hidup, benar. Dan ada yang katakan buku etika untuk hidup, itu memang benar. Kita semua bisa lihat di Alkitab. Tetapi yang paling penting, inti dari semua kitab ini adalah Allah tahu kebutuhan saudara dan saya, dan Allah menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Alkitab kita sedang berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu, intinya lagi bicara tentang Yesus Kristus. Satu-satunya oknum yang melihat kebutuhan saya dan saudara. Satu-satunya oknum yang dapat memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, ada waktu-waktu dalam kehidupan kita menghadapi masa sulit. Tapi mari kita ingat bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Dia adalah Adonai Jireh, Dia adalah Allah yang melihat sampai kedalaman hati kita. Mungkin kita tidak bisa ungkapkan masalah kita kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa ungkapkan pergumulan hidup kita kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa ungkapkan kegagalan kita kepada orang lain karena kita malu. Mungkin ada bagian-bagian gelap di dalam hidup kita yang kita tutupi. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi ada Tuhan yang melihat dengan jelas, tidak ada satupun yang tersembunyi. Itu sebabnya tidak ada kebutuhan kita yang tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua kebutuhan kita dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun dipenuhi oleh satu oknum itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya tanpa Natal tidak ada jawaban bagi kita, tidak ada solusi, tidak ada sukacita. Tetapi oleh karena Yesus Kristus datang dengan Natal, dengan kehadiran Yesus Kristus, di mana Dia datang bersama-sama dengan kita, maka kita mendapat jawaban atas setiap masalah. Apapun masalah Bapak Ibu, jangan mengecilkan Tuhan, seolah-olah Tuhan gak tahu. Apapun penderitaan yang Bapak Ibu alami, apapun kesepian, kesedihan yang sedang Bapak Ibu alami, jangan abaikan Tuhan. Jangan rendahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong karena Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita, sudah mati bagi kita, dan kemudian Tuhan bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Satu-satunya oknum yang bisa menjawab kebutuhan kita adalah Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, mari kita bawa kepada Dia. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita nyanyikan lagu tadi pertama, yang tadi dinyanyikan itu lagu apa yang tadi yang pertama itu? Bapa yang kekal. Ingatlah Dia yang memenuhi kebutuhan kita, jangan kecewa, jangan putus asa dengan keadaan yang Bapak Ibu alami, mungkin masalah ekonomi. Dia yang akan mencukupi, memenuhi semua keperluan kita dengan limpahnya. Di dalam Yohanes pasal 10,
Tuhan katakan pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, tetapi aku datang supaya kalian memperolehnya dengan limpahnya. Artinya Dia yang akan menjawab, memenuhi segala keperluan kita. Kasih yang sempurna telah kuterima. Mari kita responi firman Tuhan dengan iman melalui lagu ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saat ini mari kita menghampiri Dia yang melihat semua keperluan saudara, keadaan saudara, yang tahu dengan persis keadaan saudara, yang tahu dengan persis hati saudara, yang tahu dengan persis pergumulan-pergumulan saudara. Dia melihat sampai ke dasar hati saudara. Dia melihat dengan jelas apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Satu-satunya yang bisa memenuhi keperluan saudara adalah Dia yang tahu dengan persis kebutuhan. Kita tidak perlu manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak perlu seperti orang lain, Pak Jokowi atau pimpinan-pimpinan yang lain. Kita punya Yesus Kristus yang dapat memenuhi, mencukupi, melimpahkan apa yang menjadi keperluan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Engkau lihat apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Matamu yang tajam melihat dengan jelas. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap kami. Engkau tahu persis apa yang harus diberikan kepada kami. Engkau tahu persis treatment yang harus dilakukan kepada kami. Bukan dokter kami yang tahu dengan jelas, tapi Engkau yang paling tahu dengan jelas treatment apa yang harus diberikan kepada kami. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Engkau dengan iman, sama seperti Abraham. Kami percaya kepada Engkau yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan kecewa, kami tidak akan sedih. Karena kami tahu Engkau yang akan memenuhi semua keperluan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memenuhi semua kebutuhan kami. Tepat apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih buat treatment yang Engkau berikan kepada umat-Mu yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Yesus Kristus yang menjadi jawaban satu-satunya atas setiap masalah pergumulan kami. Setiap kali kami berseru Yesus, Engkau menjawab kebutuhan kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih untuk Bu Pendeta Vena, firman Tuhannya luar biasa. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Boleh saya minta Asher yang bertugas untuk menyiapkan kantong persembahan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Vena. Berkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami menerima suatu yang baru Tuhan, menerima pesan-pesan-Mu Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang menguatkan kami dan memberikan kami Tuhan penguatan kepada diri kami Tuhan. Dan kami juga yang berdoa Tuhan pada Ibu Pendeta Vena Tuhan, berikan dia Tuhan kekuatan dan berikan dia Tuhan segala yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan hamba-Mu Tuhan untuk membicarakan firman-Mu Tuhan pada kami pada hari ini Tuhan. Berkati pelayanan pekerjaannya Tuhan dan juga keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang telah kami dapat daripada-Mu. Biarlah Tuhan persembahan ini hanya untuk memperluas atau meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sambil diedarkan kantong persembahannya, Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman. Pengumumannya seperti biasa, ibadah minggu depan untuk yang bertugas nanti akan di-share di grup. Ibadah offline ya, juga ada ibadah online. Jadi yang misalkan sakit, kalau misalkan sakit gak usah terlalu maksa untuk datang, bisa nonton dari live YouTube guys ya kita. Dan mungkin nanti ada sedikit tambahan pengumuman dari Vindi. Silakan Vindi. Oke, thank you. Sebentar aja mau nambahin buat retret. Saya mau tampilin kemarin hari Minggu kita udah survei lagi ke sana, sudah memilih-milih makanan, tempat, lain-lain ya. Jadi saya mau kasih lihat buat yang belum daftar, hari ini pendaftaran terakhir karena kita harus kasih fix jumlah pesertanya ke tempat retret itu hari ini. Jadi buat yang belum daftar dan misalnya ngelihat, oh ya tempatnya bagus ya, kayaknya pengen nih ikut atau ternyata baru dapat jawaban dari kerjaannya bisa libur, bisa ikut, mau daftar, boleh daftar ke saya, ke Ibu Lili atau ke Ibu Nelly. Khusus yang buat daftarnya baru hari ini, itu boleh kita kasih dispensasi pembayarannya di minggu depan dilunasinnya, tapi di hari ini tetap bayar DP-nya dulu 100.000 ya. Jadi kalau misalnya yang udah daftarnya dari berapa bulan yang lalu, tolong hari ini jangan lupa dilunasin. Rangga boleh tolong. Ini tempat retret yang akan kita pakai akhir tahun nanti. Tempat makannya, terus next day. Ini kolam renangnya bisa dilihat ya, maksudnya tempatnya juga kita pilih yang bagus, kenapa harganya juga agak lumayan. Tapi ini sebenarnya yang Bapak Ibu bayar untuk retret itu pure semuanya cuma untuk bayar tempatnya aja sama makan. Jadi lain-lainnya biaya transportasi semua segala macam itu tidak termasuk di sini. Jadi 700.000 untuk jemaat tuh udah murah ya. Udah cuma buat tempatnya aja di next terus aja deh sampai habis. Ada tempat biliarnya juga ya, tuh ada tempat biliarnya, ada tempat gamesnya, pokoknya bagus. Nanti kita di sana juga akan ada api unggun, kita akan ada barbecue, kita akan ada kembang api, biar suasananya benar-benar suasana akhir tahun menyambut tahun yang baru. Ya buat semuanya yang belum daftar, boleh nanti daftar. Sudah berapa peserta Bu Nelly? 48 ya? 48 yang sudah ada, masih bisa hari ini terakhir kita terima untuk peserta yang mau ikut ya. Jadi kalau misalnya hari ini nggak daftar,
Kita nggak tahu nantinya bisa diterima atau enggak karena kita harus kasih fix jumlah pesertanya hari ini. Ini kamarnya kayak hotel kita pilih ya, bukan kayak villa-villa yang zaman dulu. Kita pilihnya yang memang bagus banget, beneran bagus gak bohong ya. Oke, itu aja untuk retret. Jangan lupa untuk janji iman yang belum melunasi boleh dilunasi. Karena itu untuk pekerjaan di ibadah Natal dan di ibadah retret kita nanti. Dan buat seluruh jemaat yang terbeban untuk memberikan janji iman untuk acara Natal kita di tempat ini boleh menghubungi Ibu Lili nanti ya. Dan untuk seluruh pelayan retret dan Natal bersama tim musik nanti jangan pulang dulu, nanti kita mau ada ngobrol sebentar. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, itu pengumuman dari Ibu Vindi. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kepikiran mau ikut retret, minggu depan hari ini boleh kasih DP dulu 100.000, tapi minggu depan udah harus pelunasan. Tapi yang udah daftar dari awal tahun, hari ini terakhir untuk pelunasan. Oke, biasanya ini kaum muda nih, pada lama nih ya, kaum mudanya nih, warah nih. Oke, nanti kaum muda akan dikoordinasikan, tapi puji Tuhan udah hampir semua lunas ya, Bude, Yavin ya, udah hampir semua lunas ya, puji Tuhan. Udah ya, oke, itu aja untuk pengumuman tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada ibadah pada hari ini. Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau doa tutup. Setelah doa tutup nanti Om akan doa berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kami telah meninggikan memuji nama-Mu Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan berkat karunia-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Biar Tuhan kami ingin terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan setelah beribadah di sini kami pulang dengan tidak tangan yang hampa Tuhan. Kami pulang bawa kemenangan, kami pulang bawa sukacita bagi keluarga kami di rumah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami setelah ibadah ini Tuhan. Mungkin ada yang bekerja Tuhan, mungkin ada yang jualan Tuhan. Atau mungkin setelah ini ada yang mau beribadah lagi Tuhan. Kau turut campur Tuhan. Kau turut campur tangan atas segala yang akan kami lakukan setelah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang adil Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin tutup ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu semua kita angkat tangan sekali lagi, nanti Om akan berikan doa berkat bagi kita semua. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan Amin. Terima kasih Bapak yang kekal. Ikut terakhir. Ref aja.